Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini saya akan membuat sebuah materi mengenai clustering menggunakan algoritma K-means. Di sini studi kasus yang akan saya berikan yaitu adalah saya ambil dari Kaggle, yaitu mengenai mall customer segmentation data, di mana dari studi kasus ini kita akan melakukan segmentasi konsumen gitu ya, berdasarkan dataset yang sudah disediakan oleh Kaggle ini. Nah, teman-teman nanti bisa menggunakan data ini untuk pengolahan menggunakan algoritma K-means. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, ada beberapa detail dari dataset mall customer segmentation data. Di sini ada mulai dari customer ID, gender, umur ya, ada age, ada annual income, dan juga ada spending score. Nah, di mana dari data-data ini kita akan coba olah menggunakan algoritma K-means sehingga kita bisa mengelompokkan gitu ya, karena algoritma K-means juga termasuk unsupervised learning gitu ya. Jadi kita tujuannya adalah mengelompokkan atau mengsegmentasi data konsumen ini. Untuk apa? Untuk strategi promosi misalkan, seperti itu. Oke. Nah, berhubung kita akan menggunakan dataset ini, teman-teman bisa download langsung ya. Di sini kita ada tombol download. Nah, teman-teman bisa download. Kebetulan saya sudah download, teman-teman. Jadi di sini saya simpan di folder D ya. Saya disimpan di folder D, ada folder latihan. Lalu saya buat folder baru yaitu adalah mall customer. Nah, di sini datasetnya saya simpan di folder mall customer. Di sini pastikan datanya ini ya, mall_customer.csv. Ini saya dapatkan dari Kaggle. Oke. Nah, kalau misalkan sudah download, sekarang kita coba menggunakan Python Notebook untuk coding ya. Kita akan mencoba membuat model. Nah, nantinya setelah modelingnya berhasil, kita akan coba buatkan interface-nya lewat Streamlit seperti itu. Oke. Untuk yang pertama kita akan coba dulu coding ya. Kita coba buatkan modelnya lewat notebook. Di sini saya buka VS Code. Nah, pastikan directory di VS Code kita sudah ada di mall customer atau folder yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita tinggal new file saja. Misalkan saya masukkan clustering gitu ya, clustering.ipynb. Nah, nanti di sini kita akan coba mulai dari langkah yang pertama dulu. Misalkan langkah yang pertamanya kita mulai dari import library ya. Kita kasih marker dulu ya. Di sini kita kasih marker. Oke, ini kita delete. Nah, kita kasih marker dulu. Misalkan di sini import library yang dibutuhkan. Nah, di sini karena kita akan menggunakan clustering, otomatis algoritmanya juga kita harus import cluster ya. Nah, di sini masukkan import pandas gitu ya, spd. Oke, lalu juga kita masukkan lagi library yang berikutnya. Kita butuh matplotlib ya untuk plotting. Berarti import matplotlib. Di sini .pyplot. Nah, di sini ya kita masukkan .pyplot splt misalkan. Terus kita masukkan juga seaborn karena kita butuh seaborn ya. Berarti di sini import seaborn sns. Lalu kita juga butuh algoritmanya. Di sini algoritmanya kita ambil dari scikit-learn, berarti from ya. From sklearn, di sini .cluster. Nah, kita masukkan import K-means. Nah, di sini ada ya. K-means tadi ada underscore, ada yang K-means plus plus. Nah, di sini saya pakai K-means yang ini, K-means gitu ya, tanpa strip. Nah, kalau sudah kita coba running. Oke, nah di sini kalau misalkan sudah checklist hijau berarti keempat library ini sudah berhasil kita panggil seperti itu. Nah, tahap selanjutnya setelah kita import library, kita coba read datasetnya. Karena tadi kita sudah download mall_customer.csv. Nah, kita coba panggil dataset tersebut ke model ya. Kita tambahkan markdown dulu, kita kasih judul. Misalkan di sini membaca dataset misalkan ya, atau ya membaca dataset. Oke, seperti ini. Oke ya. Di running. Nah, lalu kita tambahkan kode. Nah, di sini kodenya adalah kode untuk membaca datasetnya.
Misalkan kita tambahkan perintah df gitu ya, df sama dengan di sini masukkan pd.read csv ya. Nah, kenapa read CSV? Karena dataset kita bertipe datanya CSV. Nah, lalu kita buka kurung buka, kasih petik. Nah, di sini tambahkan namanya. Usahakan hurufnya itu harus sama ya. Misalkan di sini mol underscore berarti M-nya besar gitu. Mol M-nya besar underscore customers gitu ya. Customers.csv. Nah, di sini ada CSV-nya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita coba running ya. Oke, nah kalau misalkan sudah checklist hijau, berarti dataset ini sudah berhasil dibaca gitu ya, sudah berhasil dipanggil ke model. Nah, selanjutnya apa? Kita cek ya menggunakan df.head ya, df.head. Nah, seperti ini. Nah, artinya df.head ini kita akan memanggil 5 sampel atau 5 data pertama dari dataset. Nah, kita tinggal running aja. Nah, di sini terbaca ya bahwa dataset isi dari dataset mallcustomer.csv ini ada customer ID, ada gender, ada age, ada annual income dan spending score. Nah, berarti sampai tahap ini kita sudah berhasil memanggil dataset ke dalam model seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melakukan persiapan dataset terlebih dahulu. Jadi sebelum kita masuk ke K-means-nya, kita coba data preparation dulu ya, karena kalau kita lihat ini angkanya sudah benar ya, datanya sudah numeric, tetapi kita nggak akan mencoba semuanya. Artinya kayak gender, customer ID kan itu tidak kita gunakan gitu ya. Nanti kita trim. Lalu juga termasuk ini ya, di sini ada annual income dalam kurung KS, spending score ada dalam kurung 1 sampai 100. Ini akan kita coba ganti seperti itu. Nah, otomatis kita harus preparation dulu ya. Nah, di sini kita kasih markdown, kita kasih judul misalkan persiapan dataset. Misalkan ya, kita kasih nama persiapan dataset. Seperti ini. Nah, apa saja yang kita siapkan? Yang pertama adalah kita akan rename kolomnya. Kenapa kolomnya harus di rename? Untuk memudahkan ketika kita akan memanggil kolom tersebut. Ya, contohnya kayak annual income sama spending score, ini kita akan ganti namanya gitu ya. Oke, di sini kita akan ganti dulu nama kolomnya. Kita tambahkan code. Nah, di sini kita masukkan perintah df.rename. Nah, di sini ya df.rename. Nah, kita kasih kurung buka, lalu kita masukkan index. Nah, index sama dengan str ya. Nah, kita masukkan di sini koma. Terus kolom yang akan dirubah apa? Nah, kita masukkan columns. Nah, kolom sama dengan, karena ini ada beberapa kolom ya. Kita masukkan kurung buka aja di sini ya. Kita masukkan kurung kurawal gini. Nah, yang akan kita rubah itu mulai dari annual income. Jadi di sini ya. Ini ada annual income nih, kalian bisa copy aja di sini biar enggak typo ya. Nah, kita kasih di sini, kasih petik gitu ya. Annual income ini misalkan kita akan ganti menjadi income, berarti titik 2 kita jadikan income seperti itu. Nah, lalu selain ini kan kita juga mau ganti yang spending score ya. Kita kasih koma. Nah, yang spending score juga kita akan ubah. Nah, jadi spending score ini kita kasih petik. Nah, lalu kita masukkan titik 2. Jadi spending score 1 sampai 100 ini kita akan jadikan nama score gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, lalu kalau misalkan sudah, ini setelah kurung kurawal ya, kita kasih koma, lalu kita kasih tambahan in place sama dengan true. Oke, seperti ini. Oke. Di sini coba kita running ya, artinya perintah ini adalah kita akan merubah nama kolom dari annual income menjadi income dan spending score menjadi score ya, supaya nggak terlalu panjang di sininya. Nah, kita running saja. Nah, kalau misalkan sudah checklist di sini, berarti perintah ini sudah betul gitu ya. Oke. Nah, lalu selanjutnya setelah kita merename nama kolomnya, selanjutnya adalah kita akan ngetrim. Karena K-means itu adalah salah satu algoritma yang bisa mengolah data secara numerik ya, karena dia unsupervised juga.
Nah, otomatis seperti customer ID dan gender ini tidak digunakan. Ya, otomatis kita harus ngedrop kolom tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba drop dua kolom yang tidak digunakan, yaitu adalah kolom customer ID dan kolom gender. Oke, kita masukkan satu code baru lagi di sini. Nah, kita masukkan misalkan di sini X gitu ya. X sama dengan di sini kita masukkan df.drop gitu ya. Ya, apa yang di drop kita kasih kurung buka, terus kita kasih kurung kotak. Nah, yang di drop adalah yang pertama customer ID. Nah, ini copy saja ya, supaya kenapa saya copy di sini supaya nggak typo teman-teman. Nah, lalu kita kasih koma, terus yang di drop selanjutnya adalah gender. Nah, gendernya kita copy, terus kita masukkan ke sini. Oke. Nah, jadi customer ID dan gender ini kita akan hapus ya. Terus setelah kurung kotak kita kasih koma, kita masukkan aksis sama dengan 1. Nah, berarti datasetnya itu akan kita inisiasi menjadi sebuah X gitu ya. Nah, kita running. Oke, kalau misalkan sudah checklist, kita tinggal print saja DF-nya. Kita akan lihat apakah sudah berhasil atau belum gitu ya. Kalau misalkan kita lihat gitu ya. Misalkan kita masukkan print. Oke, masukkan print. Nah, kita kan udah masukkan ke X ya. Kita masukkan print X. Oke, kita coba running. Oke. Nah, di sini datanya sudah berubah ya. Jadi di sini datanya tinggal age, income, dan score, di mana awalnya kan ada customer ID dan gender ya. Ini kita nggak pakai untuk pengolahan K-means-nya. Lalu juga atribut annual income, spending source di sini juga sudah berubah. Nah, kalau misalkan sudah jadi 3 atribut seperti ini sudah rapih gitu ya secara atributnya. Jadi kita tinggal masukkan saja ke model. Nah, sampai sini teman-teman, kita sudah berhasil melakukan preparation datanya. Jadi datanya sudah bisa dikatakan sudah sesuai gitu ya, atributnya nggak terlalu panjang, dan atribut-atribut yang nggak digunakan juga sudah dibuang seperti itu. Jadi kita hanya fokus pengolahan K-means-nya ke age, income, dan score seperti itu. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, di dalam cluster gitu yang namanya clustering, itu kita bebas gitu ya, kita mau menentukan berapa kelompok karena ini sifatnya unsupervised. Jadi kita bisa menentukan 4 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok, ataupun bahkan lebih dari 5 kelompok. Hanya saja teman-teman, di dalam K-means kita perlu menentukan jumlah kelompok yang optimal. Bisa dikatakan kelompok itu ada istilahnya itu kelompok yang optimal itu seperti apa di K-means. Nah, seperti itu. Jadi di K-means ada yang namanya elbow. Jadi elbow itu untuk mendeteksi berapa sih jumlah cluster yang optimal yang dibolehkan pada dataset ini gitu. Nah, otomatis sebelum kita K-means kan gitu ya, sebelum kita kelompokkan menggunakan algoritma K-means, kita coba buatkan dulu elbow-nya gitu ya, supaya apa? Supaya kita tahu berapa sih jumlah cluster yang bisa bisa dibuat seperti itu. Walaupun memang semua cluster juga bisa ya, tapi optimalnya itu berapa cluster gitu. Nah, di sini saya akan tambahkan coba markdown ya. Jadi kita akan mencoba untuk membuat elbow dari dataset yang sudah kita prepare gitu ya. Nah, misalkan di sini kita kasih nama elbow misalkan. Jadi di sini coba kita kasih nama menentukan gitu ya, menentukan jumlah cluster dengan elbow. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita akan mencoba codingkan ya. Nah, codingannya seperti apa? Oke, yang pertama kita akan buat inisiasi dulu ya. Oke, kita buat inisiasi dulu, di sini kita tambahkan code. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk code-nya kita coba bikin cluster, di sini cluster. Nah, clusternya sama dengan kosong ya. Kita kosongkan di sini, cluster sama dengan kosong. Lalu kita tambahkan logic di sini for gitu ya. For i di sini in gitu ya, range. Nah, in range-nya itu adalah kita bikin jarak di elbow-nya, di sumbu X-nya gitu ya. Misalkan 1 sampai 11 misalkan. Ya, kita mau tahu gitu ya. Nah, lalu kita masukkan KM sama dengan gitu ya.
Kayak di sini KM sama dengan k-means. Nah, di sini ada k-means. Nah, terus kita masukkan n cluster sama dengan i, gitu ya. N underscore cluster sama dengan i. I itu didapat dari mana? I ini ya. Jadi kita dari 1 sampai 11 itu ya. Ke i, lalu titik fit. Nah, apa yang di fit itu adalah x-nya atau dari data set, gitu ya. X-nya kan ini ya. Nah, x-nya itu data set ini. Nah, lalu kita masukkan lagi cluster, gitu ya, clusters. Nah, di sini kita masukkan, di sini clusters, gini ya, biar gampang ya. Nah, clusters dot append. Nah, kita masukkan km dot, di sini masukkan inertia, ya, inertia underscore seperti itu. Nah, lalu kita coba plotkan ya, kita buat fig-nya gitu ya, kita buat si figurnya. Nah, bagaimana membuat figur? Nah, di sini kita masukkan code gitu ya. Oke, kita enter di sini. Kita masukkan misalkan di sini fig gitu ya, koma ax sama dengan, nah kita masukkan plotting ya, plt dot subplot. Nah, di sini masukkan subplots. Oke, nah di subplots ini kita masukkan ukurannya, yaitu kita masukkan fig size ya, di sini fig size, ada nggak fig size, gini ya, fig size sama dengan kita kasih di sini misalkan ukurannya 12,8 gitu ya. Nah, kita masukkan seperti ini, lalu kita masukkan simbolnya SNS, di sini kita masukkan dot line plot. Jadi line plot itu nanti ini kan figurnya ya, x, y-nya, nanti line plot itu yang garisnya gitu ya. Nah, line plotnya tuh diambil dari mana? Dari x sama dengan list gitu ya. Nah, kita masukkan list, lalu kita kasih range di sini, list kurung buka range gitu ya, range jarak. Nah, range-nya itu kita samakan 1,11 ya, 1 sampai 11. Nah, lalu setelah ini, setelah kurung 2 ini kita kasih koma, kita masukkan y sama dengan cluster gitu ya, y sama dengan cluster, koma ax-nya itu sama dengan ax gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih legendnya ya, kita kasih keterangan ax dot title ya, set underscore title. Nah, ini ya, titlenya misalkan pencarian elbow gitu ya, misalkan di sini mencari elbow gitu ya. Nah, lalu kita masukkan untuk x labelnya, berarti ax dot misalkan di sini set x label ya, berarti set underscore x label. Nah, x labelnya itu adalah cluster ya, jumlah clusternya yang boleh berapa, berarti kita masukkan cluster. Nah, lalu untuk y-nya berarti ax dot y underscore label ya. Nah, set ya, set y label. Nah, di sini untuk y labelnya adalah inertianya. Jadi yang bolehnya itu berapa kita di sini ya, kita masukkan inertia. Nah, inersianya. Nah, lalu kalau misalkan sudah, coba kita running ya. Oke, di sini ada beberapa warning tapi nggak masalah ya, kita skip aja warningnya. Nah, kita di sini ada panah elbow-nya teman-teman. Nah, kita bisa melihat panah elbow-nya. Jadi dari 1 sampai 11 ya, di sini x-nya clusternya. Lalu inertianya itu dari 1 sampai sekian lah untuk inertianya. Nah, kalau kita perhatikan yang namanya elbow itu biasanya ya, cluster yang dibolehkan itu adalah yang di cekungannya, jadi di belokannya gitu ya. Di belokannya itu kalau kita lihat di sini, kita perhatikan ya antara 4 gitu ya. Di sini antara 4 sampai 5 lah, di sini kan 6 ya. Nah, di wilayah sini nih. Nah, di wilayah ini adalah jumlah cluster yang bisa dikatakan optimal gitu. Jadi kita menggunakan si elbow ini adalah untuk melihat kira-kira jumlah cluster yang bagus itu kita mau pakai berapa cluster gitu. Nah, kita bisa melihat di sini ya. Jadi antara 3 sampai 5 lah. 3, 4, 5 karena belokannya di sini di 3, 4 atau 5 gitu. Nah, kita juga bisa
kita bisa masukkan panah elbow-nya ya. Jadi panah elbow itu kita melihat ini kira-kira di mana gitu. Nah, kita bisa tambahkan codingannya di sini ya. Kita bisa tambahkan lagi. Ini warningnya nggak apa-apa di skip aja. Oke, kita coba tambahkan panah elbow. Nah, misalkan saya kasih keterangan panah elbow gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, di panah elbow ini kita coba masukkan script, misalkan AX gitu ya, dot di sini annotate. Nah, kita masukkan annotate. Nah, kita masukkan judul misalkan elbow yang diperbolehkan atau possible elbow point lah misalkan. Kita kasih judul possible gitu ya. Possible misalkan di sini elbow point gitu ya. Elbow point. Nanti ya kita jadikan statement ya. Kita kasih petik di sini. Oke. Jadi annotate ini adalah possible elbow point di mana possible elbow point ini yang diperbolehkan itu kita kasih koma di sini ya. Kita kasih XY sama dengan 3 gitu. Jadi kita masukkan yang kita perbolehkan itu mulai dari 3 gitu ya. 3, misalkan inertianya ada di 140 misalkan di sini. Kita masukkan kita misalkan di sini XY sama dengan kita kasih kurung buka ya di sini. Oke. 3,140.000 misalkan. Oke, kita masukkan seperti ini. 140.000. Lalu kita masukkan juga setelah 140.000 kita kasih koma, terus kita masukkan y-text ya. Y-text. Oke, seperti ini. Y-text sama dengan kita masukkan di sini 3, kita masukkan 50.000. Oke. Lalu kita kasih koma lagi di sini, terus kita kasih XY chords ya. Kita masukkan XY chords untuk koordinatnya. Chords. Nah, jadi untuk koordinatnya kita kasih di sini dalam tanda petik data gitu ya. Oke, terus kita kasih koma. Nah, ini agak ini ya, kita enter aja di sini, kita ke bawahin. Nah, terus kita kasih panah gitu. Panahnya kita kasih row gitu ya. Row ops ya. Jadi kita masukkan row roups-nya sama dengan kita kasih dict. Nah, di sini dict terus kasih kurung buka, di sini row style. Kita kasih row style. Coba kita masukkan ada nggak row? Di sini row style ya. Nah, kita kasih di sini row style. Nah, row style-nya sama dengan terus kita kasih petik row-nya kayak gini. Nah, jadi tanda strip panah gitu ya. Nah, terus kita kasih koma di sini ya. Kita kasih koma. Nah, kita kasih keterangan yaitu adalah connection style. Nah, connection di sini connection style. Coba kita masukkan ya. Connection style. Nah, untuk connection style-nya kita kasih ARC3 ya, ARC3. Berarti connection style-nya sama dengan kita kasih ARC3, ARC3 misalkan seperti ini. Terus kita kasih warna blue gitu ya, kasih koma color sama dengan blue gitu ya. Kita kasih di sini blue. Colornya biru, terus LW-nya kita kasih 2 ya, koma LW-nya sama dengan 2 seperti ini. Oke, coba kita running ya. Ini untuk panah elbow-nya. Oke, kita coba lihat. Oke, ini ada error ya. Sebentar, kita akan coba dulu. Ini panahnya belum tampil. Ini ada error di annotation. Oke, sebentar, kita cek dulu untuk errornya ya di annotation-nya ya. Oke, ini ada kesalahan di y-text ya. Ini harusnya XY-text ya. Coba kita masukkan dulu XY-text. Di sini XY chords. Coba kita running ulang ya. Oke, kita coba running ulang. Nah, tuh. Jadi di sini sudah ada panahnya, teman-teman. Jadi tadi kesalahannya adalah ada di sini ya. Ini kan tadi awalnya y-text. Nah, ini diganti aja menjadi XY-text gitu ya. Nah, jadi fungsi ini itu adalah untuk kasih panah gitu ya, memberikan panah elbow possible point-nya gitu. Jadi sini possible elbow point-nya itu minimal dari sini gitu ya, dari belokannya. Jadi dimulai dari 3 gitu ya sampai ke 5.
Nah, yang titik 5-nya juga kita bisa kasih panah lagi gitu ya. Nah, di sini kita bisa kasih panah di bawahnya. Kita kasih enter aja di sini ya. Jadi di sini AX annotate-nya tuh untuk yang maksimalnya. Jadi nilai maksimalnya itu kan sampai 5 gitu ya. Nah, ini kita bisa copy aja. Nah, ini kan yang minimal, kita copy, kita kasih enter di bawahnya ya. Jadi ini adalah untuk menentukan elbow possible point-nya. Oke, kita enter. Kita gini aja ya. Nah, di sini untuk annotate-nya, di sini elbow point-nya itu adalah XY-nya kan awalnya 3 ya. Nah, ini kita ganti menjadi XY-nya 5 gitu. Nah, ini kita kasih XY-nya 5. Nah, untuk inerted-nya itu, untuk inertianya kita kasih di sini 80.000 misalkan. Kita kasih 80.000. Oke. Nah, untuk XY text-nya kita kasih 5. Nah, di sini inertianya kita kasih 150.000 misalkan. Oke, seperti ini. Nah, untuk parameter lainnya kita samakan. Lalu kita coba running. Oke, ini warningnya kita skip aja nggak apa-apa. Nah, otomatis di sini sudah terlihat elbow-nya teman-teman. Jadi si elbow itu bisa disimpulkan dari sini cluster yang paling optimal untuk data segmentasi konsumen ini tuh kita bisa lihat antara 3, 4 sampai 5 seperti itu. Nah, kita bisa pakai yang tengah-tengah lah ya. Kita bisa pakai di 4. Jadi paling optimal untuk studi kasus ini tuh kita menggunakan si 4 cluster seperti itu. Jadi fungsi elbow ini adalah untuk mengetahui berapa sih jumlah cluster yang paling optimal untuk data yang akan kita pakai. Nah, jadi kita bisa menggunakan elbow method. Oke. Nah, di sini kita bisa mengetahui jumlah K optimal, kita bisa tetapkan ada di angka 4 ya atau 4 cluster. Nah, kalau misalkan sudah selesai untuk tahapan ini, kita bisa tambahkan markdown lagi untuk proses clusteringnya. Nah, kita bisa tambahkan ya. Oke, di sini kita mulai saja untuk proses clustering. Nah, kita kasih markdown untuk proses clustering gitu ya. Nah, untuk proses clusteringnya, karena kita sudah mendapatkan angka 4, nah, jadi kita masukkan code. Nah, kita kasih keterangan misalkan n class gitu ya, sama dengan 4. Artinya angka 4 ini akan kita gunakan untuk membuat kelompok gitu ya. Jadi 4 kelompok, n class-nya ada 4. Terus kita masukkan kmin gitu ya, sama dengan, nah, kita masukkan, kita panggil kmins-nya ya. Di sini kmins kurung buka. Nah, kita masukkan n cluster. Nah, di sini n cluster sama dengan n class. N class itu adalah 4 gitu ya. Nah, kita masukkan n class. Jadi n cluster sama dengan n class. Lalu .fit x gitu ya. .fit yang akan di cluster apa? X gitu ya, datasetnya kan X. Nah, lalu kita masukkan di sini X kurung buka, kurung kotak ya. Kita kasih di sini labels. Nah, labels gitu ya. Labels. Nah, di sini kita kasih sama dengan kmin gitu ya, di sini titik labels. Nah, seperti ini. Coba kita running. Oke, ini warningnya kita abaikan saja. Jadi sebenarnya sampai tahap ini sih sudah selesai di cluster gitu ya. Jadi proses clusteringnya ya hanya script ini aja. Cuman hasilnya kan nggak kelihatan. Otomatis hasilnya ini harus kita plot gitu ya. Kelihatannya lewat plotting gitu. Nah, plotnya bagaimana? Kita akan coba buatkan grafiknya. Nah, di sini untuk grafiknya kita masukkan perintah plt.figure. Nah, di sini plt.figure kita kasih size gitu ya. Kita kasih ukurannya, masukkan fix size. Nah, untuk fix size-nya kita kasih di sini misalkan 10,8. Nah, lalu kita masukkan lagi perintahnya sns untuk seaborn. Kita bikin dalam bentuk scatter plot ya. Nah, kita panggil scatter plot. Nah, di mana scatter plot ini kita akan coba tentukan X gitu ya, dalam kurung kotak kita kasih mulai dari income. Nah, X-nya itu adalah income. Terus juga kita masukkan koma,
kita panggil X gitu ya. Kita kasih kurung kotak, yaitu adalah kita kasih skor gitu ya. X-nya kita masukkan skor. Oke. Lalu kita juga masukkan labelnya. Jadi kita kasih koma di sini hue ya. Hue sama dengan X. Oke. Nah, kita kasih di sini labels gitu ya. Oke, kita kasih petik labels. Nah, seperti ini. Jadi ada mulai dari income, score, dan hue-nya X label. Nah, terus kita kasih marker, kita kasih koma, marker sama dengan true gitu ya. Nah, lalu untuk size-nya kita kasih koma lagi, size X gitu ya. Nah, di sini size sama dengan X, terus kasih kurung kotak, petik labels. Nah, seperti ini. Nah, terus kita kasih koma lagi di sini ya. Kita kasih koma, kita untuk kasih parameter lain. Misalkan kita kasih koma, misalkan palette ya. Kita kasih palette di sini, palette sama dengan sns.color. Nah, kita masukkan sns.color palette. Nah, color palette di sini kita kasih kurung buka, masukkan perintah petik ya, kita kasih hls, terus n class, n underscore class. Nah, ini seperti ini. Oke, kalau sudah kita enter saja, kita buat keterangannya ya. Nah, di sini untuk keterangannya kita kasih logic for. Jadi kita kasih perintah for label gitu ya di sini. For label in X. Nah, di mana X ini adalah label gitu ya. Kita kasih petik X label. Maka nah, kita kasih logic di sini. PLT plot gitu ya. Dot annotate. Nah, kita masukkan annotate di sini dalam kurung label ya. Lalu kita kasih koma. Nah, ini kita kebawahin aja ya. Label koma kita masukkan di sini kurung buka aja ya di sini. Mulai dari X. Nah, X-nya itu adalah X label ya. Kita kasih kurung kotak dulu di sini. X sama dengan kita kasih X, terus kita kasih kurung kotak lagi labels ya. Petik labels. Nah, seperti ini. Lalu labels sama dengan labels gitu ya. Kita kasih sini sama dengan label gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu satunya lagi kita kasih income ya. Kita kasih kurung kotak lagi di sini, income ya. Petik income. Sorry, gede ya. Income. Nah, income itu titik min ya. Titik min. Nah, seperti ini. Oke. Nah, lalu setelah ini kita coba masukkan lagi untuk parameter lainnya. Jadi di sini kan income min ya. Nah, lalu di min ini kita coba kasih koma, min kita kasih koma. Nah, bawahnya kita tentukan lagi. Ya, berarti yang di bawahnya adalah X gitu ya, sama labelnya itu sama dengan score ya. Nah, ini kita bisa copy aja ininya ya. Kita copy. Nah, ini kita copy saja logikanya. Oke, cuman bukan sama income tapi label ya, label sama dengan score. Nah, ini kita ganti ke score. Nah, seperti ini sama ya, score titik min seperti itu. Lalu kita kasih lagi setelah koma kita masukkan horizontal alignment ya. Kita masukkan misalkan horizontal ya. Sekarang sini horizontal alignment. Oke, horizontal alignment-nya misalkan kita kasih sama dengan center. Oke, seperti ini. Lalu kita kasih juga vertikal ya. Vertikal, misalkan di sini untuk alignment-nya, vertical alignment. Nah, vertical alignment-nya juga sama dengan center gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu setelah vertical alignment-nya kita kasih koma lagi, kita kasih keterangan untuk size-nya. Misalkan di sini untuk size kita kasih sama dengan 20. Oke, kita kasih size-nya 20, terus kita kasih bold untuk weight-nya ya. Kita kasih weight sama dengan bold. Nah, kita kasih di sini bold. Oke. Nah, terus kita kasih juga koma lagi setelah bold. Oke, kita kasih koma.
Lalu kita kasih color ya, warna ya. Color sama dengan misalkan kita kasih warnanya hitam, black misalkan. Oke, seperti ini. Nah, kita coba cek lagi ya. Di sini coba oh ya, ini kayaknya kurungnya ada salah. Ini harusnya di sini. Nah, oke. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita menentukan label sama dengan income, label sama dengan score. Terus untuk alignment vertikal horizontalnya kita kasih di center dengan size 20 dan colornya juga black gitu ya. Nah, kalau sudah coba kita bisa running ya. Kita coba running. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Jadi kegiatan di sini tadi ya, sebenarnya plotnya udah selesai di sini. Cuma kita coba menampilkan mana sih klaster 1, klaster 2, klaster 3 sampai klaster 0 karena kan kita klasternya ada 4. Jadi kita tambahkan keterangan ini gitu ya untuk menentukan mana aja sih yang masuk ke dalam klaster 1, 2, 3 dan 0 seperti itu. Nah, sampai sini sebenarnya teman-teman proses algoritma K-means itu sudah selesai. Jadi mulai dari data preparation, terus juga kita menentukan elbow method sampai ke pembentukan klasternya. Nah, setelah klaster itu terbentuk, baru kita coba plotkan di dalam bentuk figure gitu ya. Nah, kita masukkan di sini. Ini adalah plot berdasarkan income dan score seperti itu. Nah, bentuk inilah yang dinamakan proses clustering. Jadi kelompok-kelompoknya, customer-customer itu dikelompokkan ke dalam cluster apa saja seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini teman-teman, kalau kita lihat ya di sini kan awalnya X itu adalah hanya age, income dan score. Kita kan nggak tahu konsumen-konsumen ini tuh masuknya ke cluster apa aja. Nah, setelah kita proses otomatis kita dapat nih prosesnya. Nah, sebenarnya si dataset ini kita bisa buat gitu ya. Kita tambahkan code lagi. Misalkan X ya, X-nya itu kan udah ada label ya. Jadi X-nya itu sudah di K-means. Nah, kalau kita print gitu ya. Kita print X gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita running di sini, nah jadi ada labelnya teman-teman. Jadi di sini ada age, income, score dan labels. Di mana labels ini adalah kelompok klasternya. Jadi mana yang masuk ke klaster 1, mana yang masuk ke klaster 0 dan mana yang masuk ke klaster 3 gitu ya, karena kita ada 4 klaster. Nah, di sini teman-teman udah selesai gitu ya. Tinggal apa sih tahap berikutnya? Tahap yang berikutnya adalah setelah clustering itu selesai, setelah pengelompokannya selesai, kita bisa keluarkan dulu gitu ya. Ini datanya kita write aja ya. Kita tambahkan code lagi. Misalkan ini kan X ya. Nah, kita masukkan X gitu ya. X titik to Excel. Misalkan kita masukkan to Excel. Nah, lalu kita kasih, misalkan kita kasih judul ya. Misalkan judulnya output gitu ya, output underscore cluster seperti itu .xlsx misalkan. Nah, di sini teman-teman kita kasih petik dulu, kasih petik. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita running, nah kita lihat ya. Nah, di sini akan ada file Excel yaitu adalah output cluster, di mana output cluster ini kalau kita buka, nah ini ya output cluster ini. Itu adalah data mulai dari ID customer ya, di sini kan barisan ID customer dan juga labelnya. Jadi kita bisa sort gitu ya, kita bisa gali lebih dalam profiling masing-masing konsumen. Jadi profiling untuk cluster 3 itu apa sih? Apakah dengan ternyata konsumen cluster 3 itu yang skor income-nya tuh tinggi dengan age-nya yang lebih muda, misalkan seperti itu. Nah, otomatis kalau misalkan kita sudah mengetahui profiling dari masing-masing cluster, ya kita bisa gunakan untuk kegiatan promosi seperti itu. Jadi kita lebih mengetahui profile dari masing-masing konsumen. Jadi konsumen itu kita kelompokin seperti itu. Nah, ini adalah hasil dari algoritma K-means ya, sebagai salah satu algoritma untuk clustering. Oke. Nah, untuk episode berikutnya, di tutorial berikutnya saya akan coba, ini kan karena modelnya udah selesai ya, secara modeling sudah selesai. Di tutorial berikutnya kita akan coba untuk membuat interface-nya. Karena kan ini kan masih di dalam notebook ya. Nah, kita akan coba buat algoritma K-means untuk interface-nya lewat Streamlit gitu ya. Karena kan ini masih di notebook. Oke.
Mungkin cukup sampai sini tutorialnya teman-teman. Teman-teman bisa mencoba ya, karena ini codingannya juga nggak terlalu banyak. Mudah-mudahan teman-teman mencoba dan tidak ada error ya. Oke, mungkin cukup sampai sini tutorialnya. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.